Oke, Bang Ronald, Reza, Ibu, Om, akhirnya sampai di Jakarta nih. Perjuangan untuk mencari keadilannya sampai di Jakarta. Oke, kemarin kan sempat sidang. Saya minta dulu deh sedikit deh, kenapa sampai pada akhirnya harus ke Jakarta? Apakah memang harus menuntut sampai ke Jakarta sampai bisa ketemu Dena juga di Jakarta lebih mudah seperti apa? Ada kencangan ya, Bang? Ya, enggak begini. Kemarin itu kan proses persidangan kan sudah tahap mediasi untuk yang ketiga ya. Kebetulan tahap mediasi yang kedua itu kuasa hukumnya dari tergugat inkasu Denada itu pernah memberikan statement bahwa akan ada pertemuan di luar forum mediasi yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Artinya mau ngajak diskusi secara keluargaan untuk mencari mufakat itu. Ternyata sampai mediasi ketiga itu tetap aja nggak hadir. Malah kemarin itu kuasa hukumnya sempat ganti, ya bukan berganti, sebetulnya masih dalam surat kuasa dari kuasa hukumnya tergugat. Cuman malah bilang katanya masih belum ada akses untuk bincang langsung dengan kliennya, katanya begitu. Bagi saya itu nggak rasional kan. Itu makanya saya melihat bahwa sudah nggak ada itikat baik dari pihak tergugat untuk melakukan mediasi di forum yang sebetulnya sangat-sangat menguntungkan beliau karena sifatnya tertutup. Jadi mungkin mau mengajak langsung ke pemeriksaan persidangan, itu makanya saya lebih percepat untuk datang ke Surabaya untuk melakukan klarifikasi kepada teman-teman sehingga saya siap untuk menuangkan apa aja nanti sekalipun secara material dan sifatnya itu. Karesa sendiri seperti apa mungkin ini perjuangan dari itikat baik dari Karesa sendiri sampai akhirnya ke Jakarta? Ya, ini mohon maaf ya, agak grogi ya mungkin ya. Belum pernah ketemu dengan rekan kan. Oke, gini, mungkin pertanyaan gini Bang, super simpel bahwa seperti diabaikan. ya, Seperti apa? Unek-unekmu selama sepanjang sampai detik ini. ya sampai detik ini kenapa kok belum ada pengakuan sampai selama ini? Tuh, aku cuma minta pengakuan dan hak sebagai anaknya aja. Ini kan nggak mudah buat kamu pastinya ya. Ya, ya saya tambah lagi ya. Saya cuma ingin cium kaki aja ke ibu saya. Oke, Bang atau Ibu yang tahu selama ini hadir untuk Reza pastinya sepanjang hidupnya. Seperti apa sih kalau Reza berkeluh kesah tuh kayak apa sih? Pinginnya kayak gimana sih? Dan sebagai orang yang merawat Reza tuh seperti apa sih juga ungkapan hatinya? Kok kayak nggak diorangin bahasanya? Iya, Risa ini kan dari kecil udah sama saya dari umur berapa hari diberikan pada saya. Tapi anak ini kan tambah lama tambah besar karena udah banyak temennya yang bilang kamu itu bukan anaknya Mama Rati, kamu anaknya Denada. Tapi saya tetap nutupin, tetap enggak, kamu lahir dari perut mama. Kamu lahir dari perut mama. Nah, kamu siapa yang bilang? Enggak, banyak yang bilang, tapi tersayangnya dia tuh mencari kebenaran di mana dia terbanyak sampai nyariin di mana saja dia nyari untuk kebenaran itu. Orang yang ngambil, yang bawa, ditanyain semua. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Ibu mungkin dititipin sama Denada sendiri tahun berapa pada saat itu? Tahun 2000. Iya, 2002. 2002. 10 hari, 10 hari, 7 hari. Pada saat itu apa yang Ibu katakan untuk Denada sendiri saat dititipin? Enggak ngomong apa-apa dan enggak bilang, saya enggak ketemu sama Denanya. Neneknya Dena yang memberikan saya neneknya. Terus di waktu itu masih di bandara Banyuwangi sebelum ada, jadi dijemputlah sama orang yang di rumah, sama bapaknya sama emak yang biasa masakin di rumah. Dijemput di bandara Surabaya, terus dibawa ke rumah, dibawa ke hotel dulu. Saya ambil di hotel, tapi tanpa Dena.
Itu neneknya Denada atau ibunya Denada berarti? Neneknya di Nada. Neneknya. Buyutnya ini berarti. Bang atau Ibu, ada perjanjian nggak dulu seperti apa, harus bagaimana, apakah harus Pak disayangi sudah pasti ya, adakah perjanjian yang lain mau disekolahkan segala macamnya, ada nggak perjanjian itu di awal? Enggak ada, cuman waktu itu Mbak Emil yang bilang siapa yang mau ini ya, soalnya udah tak kasihkan ke ini, nggak mau karena dia pengennya anak perempuan, terus kasihkan yang satu katanya nggak, aku mau anak tunggal, nanti kalau ada Resa nanti kan biar saya aja yang ambil gitu. Nggak usah khawatir soal susu, pasti datang tertekan ini nggak ada semua. Oke Bang, sebagai kuasa hukum ini kan bukan hanya sekedar materi ya Bang, ini adalah sebuah rasa anak hanya ingin pengakuan. Perjuangan sampai mediasi diabaikan dan segala macam, langkah yang lain Bang. Ya kan begini, itu makanya kalau memang nanti tergugat mengajak saya untuk ke forum persidangan, yang jelas kan kita kan nggak akan mengajukan gugatan tanpa ada bukti yang kuat. Satu, ketika dia tidak mau memberikan pengakuan secara secara tegas di luar forum persidangan, ya sudah, persidangan tetap akan lanjut. Kepentingan saya hanya untuk memperjuangkan bahwa hak Resa ini sebenarnya kan masalah konsep hak waris ya, bukan apa ya, karena ini kan anaknya Denada ini kan dua kan, yang selama ini terekspos cuma satu kan, itu makanya sebagai salah satu dia yang punya hak secara waris yang juga sifatnya asasi dan dilindungi oleh undang-undang, itu yang akan saya perjuangkan. Dan insya Allah kalau dalam konteks itu ya sudah, saya yakin kemungkinan persentase menang itu sudah di atas 90% kan begitu, yang memang sudah seharusnya itu, tetapi bukan soal materi sebetulnya, teman-teman yang harus ketahui itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat ini agak sedikit rancu karena teman-teman mempertanyakan loncat-loncat. Coba mau tanya bagaimana runtut kenapa ini sampai ada di forum persidangan, itu akan menjadi sedikit lebih menarik sebetulnya, begitu kan, cikal bakal dan motivasi kenapa saya harus ajukan gugatan. Nah, semalam itu kita juga sudah podcast dan itu juga sudah saya tuangkan seutuh-utuhnya itu. Jadi insya Allah pertama kali itu sebetulnya motivasi saya itu bukan untuk mencari masalah materi gitu loh, tetapi penghinaan yang sangat menyakitkan bagi saya seorang anak ya, yang dalam hal ini juga profesi saya juga pengacara yang memperjuangkan perlakuan Denada itu yang menurut kacamata saya yang kurang beradab, khususnya bagi ibu saya. Itu makanya harus saya kasih pelajaran bagaimana caranya beradab, begitulah, daripada nanti kena azab. Itu aja lah, itu aja. Sorry, mungkin kita yang belum tahu adalah sebetulnya secara di luar media secara kekuatan mengakui gak sih adanya Resa ini sendiri? Begini, kalau pengakuan secara langsung kan tidak, tetapi dari beberapa statement kemarin itu yang seperti dilontarkan oleh kuasa hukumnya Denada, katanya sudah pernah membelikan mobil lah, bla bla bla, sudah pernah menafkahi lah, itu nanti kan bisa ditarik itu secara de facto kan sudah ada pengakuan itu ya, meskipun sifatnya silent of agreement, pengakuan secara persetujuan secara diam-diam dari Denada, tidak menyangkalkan keterangan yang diberikan oleh kuasa hukumnya kan, itu satu. Terus yang kedua, nanti di persidangan itu akan saya tunjukkan bagaimana selama ini secara tekstual Denada juga sudah memberikan menjalin komunikasi dengan Resa ini by WhatsApp gitu loh. Ya nanti kita ambil juga konklusi di situ bahwa ternyata juga ada hubungan secara batiniah gitu loh, yang tidak bisa saya beberkan di sini karena masih fase untuk persidangan ini masih terlalu prematur kalau saya tunjukkan di sini kan begitu. Itu. Kan ada komunikasi berarti sama Resa, ada komunikasi WhatsApp ya? Iya. Sering Boleh tuh ngomong. seperti apa sih memang di situ ada pengakuan bahwa atau ada say sorry selama ini bla 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 seperti apa? Nih, jadi komunikasi dengan WhatsApp itu gak banyak. Tapi yang jelas komunikasi terakhir itu dia bilang bahwa apapun yang terjadi, I always love you. Ya kalau begitu ya saya jangan ditanya bagaimana penilaian pengadilan, jangan. Monggo nanti dengan publik yang menilai ya kan, itu aja saya serahkan. Tapi kalau dia nanti mau mengajak soal pengakuan secara de jure ya kan,
ya kemajuan teknologi kan sudah ada ini. Fasilitas DNA ini kan sudah ada. Jangan sampai menarik ke sana. Lebih baik pengakuan secara tegas saja ya, sehingga saya tidak punya ruang untuk mempermalukan beliau gitu loh. Karena ada penolakan semuanya, ya toh. Lebih baik itu aja lah kalau saya sarankan itu. Kemarin tuh akan begini. Ini bukan soal membedah aib ya. Itu ya. Ini karena motivasi awal itu adalah orang tua saya, ibu saya ini ya. Di rumah itu didatangi polisi berseragam dan dilaporkan dan juga disomasi sama adiknya Dinada. Namanya Muhammad. Real mobil yang ibu saya ini nggak tahu apa-apa. Pertanyaannya, kok ibu saya yang dilaporkan? Itu loh, begitu. Padahal yang pakai kan Reza, begitu kan. Nah, kebetulan karena fisiknya lemah, sakit-sakitan, telepon saya nangis, ya, nangis. Akhirnya ya saya, ya selaku anak kan dia emosi. Ya sekarang siapa anak yang tidak sakit hati ketika ibunya begitu kan begitu. Nah, saya kontak secara persuasif kepada pihaknya Muhammad ini. Kenapa kamu kok ambil langkah itu? Kok tidak datang aja ke rumah menanyakan baik-baik, kok malah mendatangkan polisi dan menyuasi, kan begitu kan? Bagi saya itu langkah yang sinting kan begitu. Kalau secara terang-terangan dia mau mengajak saya untuk bermain di ranah hukum, ya saya siap. Soalnya perkaranya kan panjang jadi ceritanya kan. Itu makanya kalau saya buka, saya siap membuka dan akhirnya kalau kemudian mengakibatkan banyak potensial loss yang ditanggung mereka, kita sudah nggak ada lagi. Kita ini nggak punya potensial loss sudah. Karena potensial loss itu ada di pihaknya Dinada karena dia kan public figur kan. Itu makanya jangan sampai kemarin ini potensial loss sudah menjadi beberapa itu menjadi actual loss yang dirasakan Dinada ya. Itu makanya saya wah ini diajak ngomong baik-baik nggak ada, bahkan ketika sudah saya ajukan gugatan masih ada jeda waktu itu untuk menyelesaikan di forum yang lebih tertutup mediasi. Seharusnya kalau dia punya kebijaksanaan ambil kesempatan itu. Malah tidak pernah hadir, malah pengacaranya memberikan statement yang ngawur bagi saya, yang nggak rasional, masih belum bisa dapat akses komunikasi dengan Dinada lah. Yuk tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Yuk punya itikat untuk hadir apa enggak, itu aja sudah kemarin itu. Karena saya baca oh ini kita dipermainkan kan. Karena kalau bagi saya alasan-alasan yang ngawur itu merupakan penghinaan intelektual bagi saya. Itu makanya saya minta saya langsung datang ke Jakarta ini untuk menunjukkan. Bahkan semalam saya podcast itu untuk memberikan keterangan secara runtut, logis, ya sistematis dan apa adanya, tidak pernah saya tambah dan nggak pernah saya kurangi. Saya bertanggung jawab penuh kalau ternyata dalam podcast itu ada keterangan yang tidak bisa saya buktikan nanti. Nah, tetapi dia ada pernah mendalilkan karena sifatnya pemeriksaan perdata di sistem hukum kita ini menganut asas aktori in public probatio. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan, katanya sudah pernah membelikan mobil, ya buktikan. Katanya sudah memberikan rumah, ya buktikan. Gampang buktinya, sertifikat ada apa enggak, BPKB ada apa enggak, itu aja sudah. Itu makanya jangan bagi saya jadi orang jangan terlalu hipokrit lah. Kita ngomong apa adanya aja lah, ya toh. Jangan sampai merugikan orang lain, dan si anak ini kasihan sekali gitu. Apalagi melihat secara faktual yang namanya jejak digital ini kan sudah dihapuskan. Bagaimana perjuangannya Dinada ini yang selama ini dapat framing sebagai ibu peri yang memperjuangkan anaknya yang luar biasa ya kan. Itu makanya dramatisasi itu kalau saya tarik garis lurus ke bawah dengan perkara ini menjadi ironis kan begitu kan. Itu makanya kawan-kawan bisa menilai. Cuma ya itulah yang saya sayangkan. Itu makanya ada sedikit juga pernyataan saya untuk Mbak Dena ini yang sebetulnya masih keluarga, tapi saya nggak kenal gitu loh. Karena saya nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah ketemu gitu aja. Bahkan ibu saya aja 24 tahun dihitung ketemu, tapi kalau ngomong langsung nggak pernah. Katanya aku kan sudah menjalin komunikasi dengan baik. Apanya? Tanpa alasan yang saya nggak pernah minta uang kok beliau kok nomornya diblokir. Nah, itu loh. Itu makanya jangan tipu-tipu lah gitu loh. Statement yang dimana nggak bisa dipertanggungjawabkan kemudian. Kalau di persidangan dia harus membuktikan sudah ada jalinan komunikasi yang baik. Nanti tambah cilaka sendiri nanti kalau ternyata nggak bisa dibuktikan kan begitu. Itu yang saya kemudian ya, tapi ya alhamdulillah saat di sini kan dibantu sama teman-teman pas ini kan untuk membuka tabir kebenaran kan. Itu makanya saya selaku pengacara yang pertama itu tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak Reza
ya, terlepas angka, terlepas momentum, kenapa kok baru sekarang itu di dalam proses itu kan sudah saya bedah alasan-alasannya itu nanti gampang diketahui. Terus yang kedua, soal angka, gugatan 1365 on rahmatudat itu harus ada kerugian yang nyata. Masa saya tulis Rp1 begitu kan? Sedangkan ibunya ini kan sudah apa namanya membesarkan Reza ini kan juga keluar biaya. Itu aja sudah nggak usah dikasih bunga pun nggak apa-apa kok. Loh, kalau dia masih mau bertanggung jawab, nggak mau bertanggung jawab nggak apa-apa. Nah, tapi kalau hakim berbicara lain, ya itu berarti kan masih hak kita yang harus bisa diperjuangkan. Intinya sebetulnya bukan itu. Inti awalnya itu saya minta permintaan maaf pada orang tua. Karena beliau ini, ya secara faktual, pasca meninggalnya Emilia Contessa, kan satu-satunya keluarga yang masih ada. Ya toh, orang tua. Masa orang tua silaturahmi di hari raya aja gak pernah sekalipun? Nah itu. Ini saya kalau nanti ditanya tambah panjang nanti ceritanya ini. Oke. Reza, tadi kan kamu bilang, tadi abang bilang bahwa ada ya apapun terjadi, gue tetap cinta sama kamu lah, istilah seperti itu bahasanya kan. Kamu seperti dimain-mainkan nggak sih? Di satu sisi dia WhatsApp seperti itu sama kamu, di sisi yang lain dia tidak menghiraukan, mengabaikan. Kayak merasa gitu loh. Alah kalian tuh bukan siapa-siapa. Seperti itu gak sih yang kamu rasa? Iya. Seperti apa sih perasaannya gitu loh? Maksudnya kok ya dibingungkan gini kan, WhatsApp aku kayak gitu tapi nggak ada pengakuan jelasnya. Kan kamu bisa komunikasi langsung ya? Pernah enggak? Setiap aku WhatsApp enggak balas. Dalam artian kan kamu punya akses nih istilahnya nih, walaupun tidak dibalas ya. Pernah nggak kamu sampaikan unek-unekmu sebagai anak gitu? Keresahan Reza selama 23 tahun ya? Iya. Seperti apa sih mungkin, apalagi ngedenger itu ibu kamu tuh dari orang lain gitu. Wah ya hancur rasanya. Malu diomongin banyak orang kan, apalagi di Banyuwangi. Untuk mental kamu sendiri seperti apa sih Reza? Ya untungnya ya hancurnya intinya Mbak. Aslinya. Tadi kan kamu bilang kamu cuma pengen cium kaki ibu. Iya. Atas atap. Apa dasarnya? Sedangkan dia ini tidak pernah menganggap kamu ada antara ada dan tiada lah bahasanya. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Kemarin juga katanya ke salah satu stasiun TV, mungkin Denada sendiri mengisi salah satu acara tersebut. Ketemu nggak sih sama Denada sendiri? Gimana? Katanya Reza kemarin ke salah satu stasiun TV, mungkin ketemu nggak sih sama Denada? Boleh saya tahu nggak perasaan dari kamu ketika kamu tidak diakui, kamu susah, kamu sakit sendiri, hanya mereka yang ada di samping kamu. Yeah. Kamu lapar dan segala macamnya, tapi di satu sisi ketika kamu lihat televisi, wow, hidupnya amazing. Apa sih? Kalau kamu boleh ngomong dan mengumpat bahkan, kamu mau ngomong apa? Iya, kenapa kok ada, ibaratnya ada aku yang sehat maksudnya, kenapa kok sampai gini? Padahal anaknya yang Aisyah itu sakit kayak gitu sampai Mbak Denadanya sampai jatuh kayak gitu. Tuh, ya ini ada. Oke, ketika yang di sana tidak mengakui secara langsung, Ya. tapi kamu ada sedikit kekuatan nggak ketika kamu muncul orang bilang banyak mirip? Iya, dan untuk tenang. Oke, ibu kan dari kecil dari merah lah ya sama ibu. Iya. Tadi kan Mas udah jelasin bahwa ini bukan sekali lagi bukan masalah uang semata. Iya. Kalau ibu sebagai orang yang paling tahu nih perasaannya Rehan, apa sih yang ibu tenangkan untuk kamu? Dan seluka apa sih hati ibu kalau saya boleh tahu? Ya saya tentu kecewa sekali. Dia nggak pernah ngucapin terima kasih, minta izin kok gini, kok nggak ada aku nih apanya. Paling nggak kan dia itu udah kehilangan orang tua kan mestinya harus saya ini orang tuanya kan, tapi nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada. Bu, perihnya saat itu menutup-nutupin terus dari Reza selama puluhan tahun seperti apa sih? Iya. Batin kan bergejolak pasti.
pasti banyak kan orang yang ngomong, enggak, ini juga nangis, Ma, ini anaknya siapa yang benar, Ma? Kan anaknya Mama, lahir dari perut Mama, sampai sekarang saya nggak pernah ngomong kalau ini anaknya, tapi dia tahu dari orang lain, dia sampai cari sendiri, sampai apa, cari sendiri. Kan saya sempat nanya dan ibu selalu tutupin, enggak, ini kamu anak saya, istilah gitu kan. Sekarang ini dihadapin dengan pada akhirnya kenyataan di mana udah publik tahu bahwa ternyata ibu kandungnya adalah Denada. Ibu sedih gak sih ibu bahwa ini yang dari kecil kurawat tapi dia punya hak untuk tahu siapa ibunya? Berat gak sih untuk menyampaikan faktanya pada akhirnya? Oke, abang mewakili. Mungkin pertanyaan lainnya. Iya. Coba ulang lagi. Gini bang, ini kan abang kan anak, Iya. Otomatis kakaknya Reza lah. Ibu pernah cerita gak sih bang, ini saya harus sampaikan fakta, tapi satu sisi batin saya nggak mau anak ini tahu siapa ibu yang sesungguhnya karena background bang, gitu. Kesombongannya atau bukan kesombongan, sorry saya bilang, karena memang dia artis atau dia mau mengakui. Begini ya, kan saya kan sudah bilang sebetulnya kita itu tidak pernah ada inisiasi untuk membedah ya atau membuka perkara ini. Kemudian yang secara garis besar saya tarik itu bahwa ini kan merupakan membuka aib seseorang dan itu kan sangat merugikan dan memalukan keluarga besar kan. Tidak ada keinginan itu. Dan Reza sendiri karena dia sudah menjadi besar, dia punya hak untuk mencari tahu siapa ibunya, kan begitu. Apalagi sebetulnya perluasan makna sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa terkait anak itu yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Ternyata berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 46 juga diperluas, juga dia punya hak juga untuk mengetahui siapa bapaknya, ternyata kan begitu. Sekarang siapa anak yang tidak mau tahu sebetulnya ya secara real ibu kandungnya atau bapak kandungnya, itu aja pertanyaannya sebetulnya. Jadi cuma jawaban dari pertanyaan Reza ini kan sebetulnya yang punya hak untuk menjawab ya kalau dikatakan di sini kan sebetulnya kan mama papanya yang bukan kandung gitu ya. Tapi kan beliau sebenarnya tidak mau menjawab. Karena apa? Karena Reza ini sudah betul-betul dianggap seperti anak kandung ya, dan tidak kurang sedikit pun rasa kasih sayang, sehingga apa, mentalnya saja bagus dia, hatinya aja nggak ada kejelekan. Itu makanya bagaimanapun dia katakan tadi statement bahwa bagaimanapun itu tetap ibu saya gitu. Meskipun sampai hari ini tidak pernah mengakui kan begitu kan, itu aja. Terus habis itu ya itu tadi, sampai saat ini kalau mamanya aja nggak rela kalau diakui juga sama Denada sebetulnya. Kalau nggak ada cikal bakal penghinaan yang luar biasa dari sikapnya Denada dan adiknya itu, yang saya lihat itu sangat-sangat sangat-sangat menyakitkan lah bagi saya sebagai seorang anak gitu. Bang udah mediasi 3 kali ya? 3 kali. Sampai akhirnya nggak kesana-sana, nggak ada itikat baik sendiri, seperti apa sih nanti selanjutnya akan seperti apa chapter di pengadilan? Makanya jadi karena ketentuan perma itu terkait mediasi itu durasi waktunya itu hanya 30 hari, maka dia punya satu kesempatan 1 minggu lagi. Kalau nanti ternyata masih belum datang dia atau masih belum menghubungi kami, ya saya hanya bilang la haula wala quwata, nanti saya akan serahkan atau saya akan lanjutkan persidangan lah. Itu nanti sudah saya nggak akan berpikir soal akibatnya. Yang penting di sini saya punya kewajiban sebagai seorang anak yang harus memperjuangkan kepentingan ibu saya. Ya, sebagai seorang kakak harus memperjuangkan kepentingan adik saya. Begitu kan? Ya. Nanti kalau terlepas nanti ada pos-pos kerugian yang lain, bukan soal materi. Rasa malu dan sebagainya bukan kami yang menang, belum. Sekarang kan begini pertanyaannya, kenapa itu kok angkanya kok bisa sekali mau cari duit ya? Gini ya, kerugian imaterial itu yang harus dipertimbangkan itu kan begini. Ini kan masalah hak kemanusiaan ya. Ada tidak netizen yang sampai menciber seperti itu ya?
pernah menghadapi situasi di mana mamai ini juga manusia biasa yang juga punya tetangga dan teman-teman yang tidak pernah diketahui mengandung, ujuk-ujuk bawa bayi. Kira-kira gimana itu rasanya mau menjelaskan itu? Jadi rasa malu yang ditanggung oleh mamai ini sudah lama sekali, dan itu pun tidak pernah diperhitungkan kok soal angka kok. Hanya datang silaturahmi kayak kalau dia punya adab ya, bilang terima kasih kayak tanya kesehatannya gimana kayak kan begitu. Itu tidak pernah dilakukan. Yang katanya jalinan komunikasi sudah berjalan dengan baik itu. Kalau bagi saya itu nonsen lah itu. Ya. Nah, itu aja. Terus kalau semuanya malah kemarin saya mau mengajukan gugatan itu malah mau saya rubah 2,5 juta gugatannya nanti. Biar nanti tahu sebetulnya kan bahwa kita bukan itu tujuannya. Dan tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menolak. Gitu loh. Bang siap untuk tes DNA nantinya? Iya, Tes kabarnya kan DNA. kemarin sempat waktu press tour itu kan ada ngomong tes DNA ya, Bang. Begini, jadi kalau semuanya nanti ada sikap juga yang juga penolakan soal pengakuan Reza ini secara tegas dan nyata ya, dia nggak mau menyampaikan atau dia mengambil sikap yang kemudian menghadapi hari persidangan, ya itulah langkah akhir yang saya ambil kan harusnya kan tes DNA, di mana akurasi datanya kan sudah 99,99%, gitu loh, ya tuh. Nah, kalau itu pun yang akan diambil ya sudah. Saya cuma butuh aja putusan pengadilan terlepas nanti akibatnya gimana. Saya hanya menjaga bahwa ya itu anak ini yang sudah dilahirkan dia punya hak yang sifatnya asasi, ya. Di satu sisi itu merupakan hak waris, terlepas dia mau mengakui apa tidak, kan kasihan masa depan kan nantinya kan. Ya itu aja. Dan sebetulnya tujuan awalnya sebetulnya bukan itu loh ya, ingin hanya diakui. Di podcast itu dia bilang, saya nggak pernah minta uang, saya bisa cari uang sendiri, Bu. Ya toh, yang sempat kemarin itu soal mobil ya, disuruh nge-grab. Dan pernah nge-grab, gitu loh. Nggak butuh, nggak apa-apa, dia bisa cari uang sendiri, nggak apa-apa itu. Tapi kan rasa kemanusiaan ibu ini punya nurani apa enggak, gitu aja sudah. Gitulah ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.